Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Fatiha dengan NIM 21101025 dari kelas S1TT09A dengan cita-cita menjadi pengusaha sukses di masa depan. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang modul 3 yaitu konstruksi dasar pemilihan. Konstruksi dasar pemilihan adalah sebuah kondisi di mana pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true atau false dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda, pemilihan majemuk, dan pemilihan bersarang. Yang pertama ada pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal di mana jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Selanjutnya ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda terjadi jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang dijalankan. Sedangkan jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua akan dijalankan. Yang ketiga ada pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk terjadi jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di kondisi pertama yang dijalankan. Jika bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi. Dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan, sedangkan proses yang ada pada kondisi lain akan dilewati. Selanjutnya ada pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Jika kondisi if sebelumnya terpenuhi, maka struktur if yang ada di dalamnya akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang akan dipenuhi dan akan dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program pemilihan yang saya buat. Di sini ada Edelman, di sini ada integer nilai. Kenapa nilai saja? Karena di sini hanya nilai yang mempunyai suatu variabel bilangan bulat. Selanjutnya ada cout, masukkan nilai untuk memasukkan nilai pada nanti. Lalu ada cin nilai yang ada pada integer. Di sini ada proses pemilihan yang saya pilih adalah proses pemilihan majemuk. Di sini ada if dengan nilai lebih dari sama dengan 80 jika kondisi pertama memenuhi atau bernilai true, maka akan cout sangat baik. Jika tidak memenuhi atau bernilai false, maka akan menjalankan kondisi berikutnya, yaitu else if dengan nilai lebih dari sama dengan 60, else if dengan nilai lebih dari sama dengan 30, dan else. Lalu jika kondisi pertama tidak memenuhi, akan terus diperiksa hingga kondisi tersebut terpenuhi. Dan di sini kita akan mencoba merun dengan nilai 90. Maka akan mencout sangat baik. Kita run lagi dengan nilai 55, maka akan mencout kurang. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari dari program yang saya buat. Yang pertama ada start, lalu ada integer nilai, lalu ada cin nilai. Di sini menggunakan kondisi pertama, yaitu dengan nilai lebih dari sama dengan 80. Jika benar akan mencout sangat baik. Jika salah akan menuju ke kondisi kedua, yaitu dengan nilai lebih dari sama dengan 60. Jika benar akan mencout baik. Jika salah akan ke kondisi yang ketiga, yaitu lebih besar atau sama dengan 30. Jika benar
akan menjawab kurang, jika salah akan sangat kurang. Lalu jika semua proses sudah selesai, program akan selesai. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Motivasi atau quotes hari ini yang saya ambil adalah tidak bermasalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu tidak berhenti. Terima kasih, semoga bermanfaat presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.